Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Puspitasari. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang POW. Dan di video ini saya akan menjelaskan tentang Proof of Stake atau POS. Apa sih itu POS? POS adalah sebuah metode untuk menjaga integrasi aset kripto, mencegah penggunaan mencetak koin ekstra yang tidak mereka dapatkan. Metode lain adalah POW yang saat ini digunakan oleh beberapa blockchain seperti Bitcoin dan Dogecoin. POW maupun POS keduanya disebut sebagai mekanisme konsensus, yang mana mereka merupakan metode ini di mana blockchain mempertahankan integritasnya. Konsensus inilah yang mengatasi masalah pengeluaran ganda pada aset digital. Jika penggunaan aset kripto dapat membelanjakan koin mereka lebih dari satu kali, maka seluruh sistem akan rusak sehingga aset pun menjadi tidak berharga. Perbedaan POS dan Proof of Work. Banyak blockchain lainnya menyalin kode Bitcoin asli, dan karenanya jika menggunakan model POW, meskipun POW adalah penemu yang luar biasa, namun tetap saja masih ada kekurangan di dalamnya. Tidak hanya membutuhkan listrik dalam jumlah besar, tetapi juga sangat terbatas dalam jumlah transaksi yang dapat diproses pada saat bersamaan. Dengan kata lain, bagaimana jaringan dapat memastikan bahwa bahwa transaksi tersebut valid dan bahwa seseorang tidak mencoba melakukan hal buruk. Contohnya itu seperti membelanjakan dana yang sama dua kali untuk mendapatkan keuntungan yang sama. Mekanisme konsensus lainnya telah dibuat dengan salah satu model yang paling populer, yakni POS. POS pertama kali dibuat pada 2012 oleh dua pengembang. Proyek blockchain pertama yang menggunakan model POS adalah Precoin. Manfaat awal yang dihasilkan sejak menggunakan sistem yang baru adalah sistem penambangan yang lebih setara, transaksi yang lebih terukur, dan lebih sedikit tergantung pada listrik. Yang POS adalah alternatif dari POW. Sistem POS dibuat untuk memberikan koreksi pada kelemahan yang berada dari sistem POW. Dalam sistem POW, sistem transaksi yang Anda lakukan harus memiliki kapasitas yang maksimal 1 MB atau MB. Transaksi tersebut kemudian diduplikasi dari seluruh komputer atau nodes dimiliki oleh penambang aset kripto yang terdaftar di dalam jaringan blockchain di seluruh dunia. Untuk dapat memverifikasi setiap transaksi, penambang harus bisa memecahkan puzzle yang dikenal dengan POW. Proses sederhana POS. Yang pertama itu ada validator. Individu atau entitas yang memegang sejumlah kripto dan ingin berpartisipasi dalam pembuatan dan memvalidasi blok dikenal sebagai validator. Kedua itu ada pembuatan blok. Pembuatan blok, validator bergiliran mengusulkan blok baru untuk ditambahkan ke blockchain. Peluang terpilihnya untuk membuat blok biasanya sebanding dengan jumlah mata uang komputer yang mereka pertaruhkan. Yang ketiga itu ada validasi blok. Setiap blok diusulkan validator lainnya dalam jaringan memverifikasi validasi dengan memeriksa transaksi dan tanda tangan digital. Validator juga dapat memeriksa blok sebelumnya untuk memastikan integrasi rantai. Yang keempat itu ada konsensus. Validator menyetujui validas blok yang
diusulkan melalui mekanisme konsensus. Di POS, kesepakatan ini biasanya dicapai melalui proses pemungutan suara, di mana validator memberikan suara mereka bersama saham mereka. Bobot suara setiap validator tergantung pada jumlah mata uang kripto yang mereka pegang dan dipertaruhkan. Keuntungan dari POS adalah keuntungan utama POS dibandingkan POW adalah pengurangan konsumsi energi dan skalabilitas. Karena POS tidak tergantung pada teka-teki komputasi, POS menghasilkan lebih sedikit energi. Selain itu, sistem POS dapat memproses transaksi lebih cepat karena pembuatan dan memvalidasi blok tidak dibatasi oleh daya komputasi, melainkan oleh jumlah peserta yang bersedia mempertaruhkan mata uang mereka. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.